Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desviati Cikakusya dengan NIM 8565472656 UPBJJ UT Pekanbaru Salut Kota Jalur. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 cabang filsafat ilmu yang berperan penting dalam membentuk filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ontologi, yang dimana ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang mengkaji hakikat segala sesuatu, keberadaan, dan kenyataannya. Ontologi ini akan menjawab pertanyaan yang berbentuk seperti bagaimana sifat dan hubungan antar hal. Di dalam filsafat ilmu, ontologi ini akan menentukan objek dan hakikatnya. Contoh ilmunya seperti ilmu psikologi yang membahas atau mengkaji perilaku manusia dan mentalnya. Walaupun tidak terlihat secara fisik, tetapi keberadaannya dianggap nyata. Lalu, yang kedua ada epistemologi. Dalam filsafat ilmu, epistemologi ini akan membahas tentang bagaimana data itu diperoleh agar bisa disebut sah. Dan epistemologi ini harus disusun secara terstruktur dan dinamis. Dalam filsafat ilmu, jika kita menyusunnya dalam metode ilmiah, maka kita harus mulai dari pengamatan, lalu penyusunan hipotesis dan pengujian, lalu yang terakhir adalah penarikan penyimpulan. Jika kita ingin menguji metode data itu sah atau tidak, kita bisa melakukan epistemis, lalu logis, dan konsisten. Lalu yang ketiga yaitu adalah aksiologi. Aksiologi ini adalah cabang ketiga dari filsafat ilmu karena dia menentukan tujuan dan makna dari sebuah ilmu. Dan aksiologi ini akan menjawab pertanyaan seperti apakah ada tujuan dari ilmu yang kita pelajari ini, ataukah ada makna dari ilmu yang kita pelajari ini. Aksiologi menjadi 2 bagian untuk menjelaskan 2 perbedaan, yaitu yang pertama adalah etika, yaitu perilaku, yang dimana di sini akan membahas tentang sifat kebaikan atau keburukan seseorang dengan cara menerapkan ilmu tersebut, apakah benar atau tidak. Lalu yang kedua adalah estetika, yaitu adalah keindahan, yang akan membahas bagaimana materi itu atau ilmu itu akan bisa dimengerti secara mudah. Dari ketiga cabang tersebut, itu sangat berkaitan dalam membuat sebuah ilmu. Karena jika kita kehilangan salah satu cabang, itu tidak bisa dikatakan ilmu yang sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam membuat ilmu pengetahuan tersebut, kita harus memiliki objek yang jelas, lalu kita harus memiliki data yang sah, dan yang ketiga adalah kita harus memiliki ilmu itu harus memiliki tujuan dan maknanya agar semua ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang 3 cabang tersebut. Maaf jika ada kekurangan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.